Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD. Dan kalau kita perhatikan Euro USD saat ini memang cenderung membentuk struktur harga naik ya. Dimana kalau kita lihat di sini yang pertama ada low-nya dia, kemudian sini ada low-nya lagi, dan kemudian sini ada low-nya lagi. Nah ini kalau kita perhatiin memang dia sempat sideways, ya dia sempat membentuk struktur harga turun, kemudian harga itu berhasil break dari 98071, di mana area ini merupakan high dia sebelumnya. Kalau kita perhatikan dari struktur harga turunnya di sini ya. Jadi bisa dikatakan sebenarnya si Euro USD ini membentuk pola double bottom, di mana double bottom ini adalah pola kenaikan ya atau pola reversal yang dibentuk oleh si Euro USD ini. Nah, tinggal kita perhatiin nih besok untuk hari Senin, apakah dia bisa break dari 98638 dia dari area resisten ini. Kalau dia break dari sini, maka dia bisa targetnya itu yang pertama terdekat di sini, kotak warna merah ini, yaitu di 99049 sampai 99274 ya, kita tandain dulu. Ini ada area supply-nya, kemudian ini area supply juga, kotak yang warna merah yang di atas. Ini kotak merahnya kita ambil di time frame 1 jam. Nah, kita analisanya itu di time frame 4 jam. Yang kotak nomor 2 itu di 99.785. Kemudian di 99.983. Ini adalah area supply-nya dia yang kita ambil di time frame 1 jam. Ini target pertama dia, ini target kedua dia. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, untuk next target dia itu ada di sini. Ya, next target dia itu ada di sini. Itu kurang lebih di harga, kalau kita lihat 1 jam, kita ambil di 1 jam aja untuk supply demand-nya. Kalau di sini kita perhatiin, kita ambil yang warna ini aja. Oke, kita ambil paling atas. Nah, ini next target dia itu di sini. Ini target dari height yang sebelumnya ya, dengan resisten tertinggi di 49 ya. Jadi di 1.0049. Nah, kalau ini ada di 1.0022 sampai 1.0036 untuk resisten atau supply-nya dia. Jadi ini untuk supply tertingginya ada di sini. Kalau untuk resisten tertinggi ada di 49 ya. 1.49 atau kita ganti jadi 50. Oke, kemudian kalau kita perhatikan lagi, kalau untuk di time frame 1 jam ini memang lebih terbentuk, kalau kelihatan di sini adalah bentuk pola W. Terus kalau di 4 jam juga terlihat bentuk pola W yang artinya sebenarnya si Euro USD ini sudah mau reversal. Nah, coba kita cek dulu untuk daily-nya. Kalau untuk daily memang dia masih downtrend di sini secara trend ya. Dia masih belum ada uh, penembusan dari trend line, yang artinya sebenarnya si Euro USD ini masih downtrend untuk pergerakan majornya dia atau major trendnya dia. Kalau kita perhatiin dari si DXY juga ya, untuk si daily-nya juga masih uptrend untuk major trendnya. Dimana kalau kita perhatian memang untuk saat ini support dia itu support trendline dia itu ada di 111.8 ya. Dimana ini harga itu bertepatan closingnya itu mendekati di harga support trendline-nya dia. Jadi kalau dia breakout trendline yang harus kita perhatikan itu adalah level area 110.06 sampai 110.39. Karena kenapa ini harus diperhatikan? Karena ini adalah area low terakhir dari si DXY atau low terakhir dari si time frame daily-nya dia. Artinya kalau dia break dari low ini, maka struktur naiknya sudah rusak dan berganti menjadi struktur harga turun. Ya, karena kalau kita perhatikan dari atas ini juga sudah mulai ya. Ini ada height yang lebih rendah, ini juga dia menciptakan height yang lebih rendah. Jadi memang sini sudah ada tanda-tanda bahwa si DXY ini sudah mulai mau melakukan penurunan. Tapi dia belum valid. Kenapa? Karena masih berada di atas trendline dari si uptrendnya itu sendiri. Ya, minimal dia itu harus bisa break dari low yang sebelumnya. Maka dari itu untuk Euro USD dia masih kategori downtrend kecuali dia bisa break dari harga ini. Dari 99.785 sampai 99.783. Karena itu adalah height dia yang sebelumnya. Untuk saat ini dia sedang berada di trendline di resisten trendline 98863 begitu.
Oke, jadi mungkin kalau kita perhatikan memang, kalau kita mau ambil, eee, posisi, ya lebih baik kita misalkan tunggu di sini dulu, ya ini sebenarnya bisa jadi area sell, ya kita bisa tempatkan stop loss kita di atas sini, di atas sumbu, high yang sebelumnya di sini, dan target sell kita itu ada di sini ya, di support terdekat dia yaitu di 9828, kemudian di 9790, kemudian ada di terendahnya itu 97523. Nah, itu adalah support yang bisa jadi target area kita untuk, melakukan sell. Tapi kalau kita mau buy, ya kalau kita mau buy memang better kita tunggu di sini, di 97.900. Kenapa? Karena ini adalah area dari breakout-nya dia, begitu. Ini breakout zone-nya dia. Kalau ini dari area, BOS-nya dia. Ini dari area change of structure-nya dia, begitu. Jadi mungkin, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi, dengan adanya mapping ini harapan saya bisa membantu kalian untuk, menambah sudut pandang kalian dalam melakukan analisa untuk Euro USD, terutama untuk hari Senin nanti. Kalau misalkan ada perbedaan pandangan, boleh kalian diskusikan juga atau tempatkan di kolom komentar, video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.